3, firman Allah berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus garis bawahi kalimat yang terakhir di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus itu, kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 dari ayat 1 sampai ayat 10, di situ peristiwa di mana Tuhan Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan itu adalah fakta, adalah kebenaran. Orang yang mati kemudian bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu hanya pribadi daripada Yesus. Haleluya. Di dalam Alkitab ada orang mati kemudian hidup, tetapi dia mati lagi, dia mati. Dan di dalam Alkitab ada 2 tokoh, 3 Tuhan Yesus. Yang pertama Henokh. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, dia bergaul akrab dengan Tuhan, kemudian dia diangkat hidup-hidup. Jadi dia tidak mengalami kematian. Kemudian yang kedua Elia. Dia diangkat hidup-hidup dengan kereta berapi, kereta kuda berapi, dan dia tidak mengalami kematian. Kemudian kalau saudara perhatikan, Yesus Kristus ini, dia mati tetapi dia bangkit hidup untuk selama-lamanya. Amen. Nah, di dalam Alkitab ada juga Yesus bangkitkan orang mati. Ada juga Lazarus yang mati kemudian dibangkitkan, tetapi Lazarus ini dia mati juga kembali. Berbeda dengan Yesus. Dia mati, kemudian dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, di situ kronologis tentang kebangkitan Tuhan. Di ayat yang pertama, saudara perhatikan,